Kontroversi stempel pendakwah radikal. Irma Caniago, itu hoaks, jangan digoreng. Jadi kalau dikatakan Pelni mengatakan bahwa ustadz-ustadz yang kemarin itu radikal, itu sebenarnya nggak ada. Ya, ini sebenarnya miskomunikasi internal. Jadi begini, yang saya tahu, yang kami komunikasikan dengan sesama komisaris, bahwa ada miskomunikasi antara penyelenggara dengan direksi terkait nama-nama yang akan mengisi ceramah. Itu yang terjadi. Nah, teman-teman yang menjadi penyelenggara ini tidak melakukan komunikasi dan koordinasi lebih dulu kepada direksi, sehingga kemudian tiba-tiba sudah diviralkan begitu Pak Ustadz. Nah, akhirnya timbul masalah. Ini internal sebenarnya. Nah, masalah yang menjadi salah adalah ketika itu diviralkan. Gitu. Karena itu dengan berbagai kasus yang saya alami 5 tahun terakhir, saya dulunya sebagai ketua komisi dakwah, maka punya inisiatif bukan sertifikasi. Berbeda dengan sertifikasi, tidak boleh ceramah kalau nggak punya sertifikat. Ini standarisasi. Jadi Anda mau bergabung di MUI dan MUI bertanggung jawab terhadap materi Anda dan perilaku Anda, artinya suatu saat bisa menarik sertifikatnya MUI atau standarnya MUI kalau dia tidak memenuhi dari fakta integritasnya. Berarti sebenarnya itu ada masalah internal, harus dibedakan. Jangan digoreng-goreng menjadi satu kasus, ya, menjadi satu kegaduhan. Menurut saya itu nggak pantas, apalagi ini menjelang saat kita bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya kalau ada permasalahan mestinya tabayun. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak pencerahan hari ini dari beliau, dari Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih banyak, mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan, ya, bahwa sebenarnya radikalisme itu ada yang positif dan ada yang negatif juga, gitu, terhadap agama, ya Pak Ustadz, ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sebelumnya saya sepakat dengan Pak Ustadz kita, Ketua MUI kita, yang tadi memberikan pencerahan begitu dalam, ya, sehingga saya yakin informasi yang disampaikan Pak Kiai akan sampai ke publik dengan sangat baik. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa tidak ada, Pelni tidak pernah menyatakan bahwa ustadz-ustadz tersebut radikal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, BUMN tidak pernah juga, ya, melarang pengajian dan memberikan ceramah-ceramah di masjid-masjid, itu juga tidak ada. Itu hoax dan bohong, itu fitnah. Nah, yang ketiga yang perlu digarisbawahi sekali lagi, BUMN di bawah Bapak Erick Thohir justru mengadakan kerjasama dengan MUI, dengan ANU dan Muhammadiyah untuk melakukan kajian-kajian keagamaan, pengajian dan lain sebagainya. Good job. Mendengarkan dakwah sejatinya adalah ibadah. Kemudian ya saya bertanya, kalau saya ketua MUI, pimpinan membidangi dakwah dan ukhuwah, saya dianggap radikal. Wah, saya kok bisa lolos jadi ketua MUI, kan gitu. Kira-kira. Nah, akhirnya ada telepon ke saya menyatakan saya tidak mendelet kiai, tapi saya ingin semua ini biar menghilangkan gaduh. Karena BUMN hari ini punya tagline akhlak itu. Dan Pak Erick memerintahkan kepada seluruh direksi BUMN untuk memperbaiki semua musola agar bisa dipergunakan oleh semua dari umat Islam yang menjadi pegawai di BUMN untuk bisa mendapatkan kajian-kajian Islam, kemudian pengajian-pengajian di setiap musola-musola BUMN. Alangkah baiknya kalau ada permasalahan mestinya tabayun. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak pencerahan hari ini dari beliau, dari Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih banyak, mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan, ya, bahwa sebenarnya radikalisme itu ada yang positif dan ada yang negatif juga, gitu, terhadap agama, ya Pak Ustadz, ya. Jadi kalau dikatakan Pelni mengatakan bahwa ustadz-ustadz yang kemarin itu radikal, itu sebenarnya nggak ada. Namun ulama yang berbicara sudah bersertifikatkah? Akhirnya ada beberapa orang yang kontak saya
bahwa ada salah satu komisaris bertemu, ya bolehlah saya bilang gitu. Ya, ini sebenarnya miskomunikasi internal. Jadi begini, yang saya tahu, yang kami komunikasikan dengan sesama komisaris, bahwa ada miskomunikasi antara penyelenggara dengan direksi terkait nama-nama yang akan mengisi ceramah. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, teman-teman yang menjadi penyelenggara ini tidak melakukan komunikasi dan koordinasi lebih dulu kepada direksi, sehingga kemudian tiba-tiba sudah diviralkan begitu Pak Ustadz. Nah, akhirnya timbul masalah. Ini internal sebenarnya. Nah, masalah yang menjadi salah adalah ketika itu diviralkan, gitu. Dan ada juga, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman komisaris, ya, sebaiknya kita sebagai komisaris juga harus bersikap bijak, ya, nggak boleh juga ngomong sembarangan ke publik sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan yang multitafsir akhirnya. Nah, ini kan yang sebenarnya nggak boleh terjadi. Jika belum, benarkah otomatis mendapat stempel radikal? Di situ saya menangkap beberapa hal, diantaranya yaitu menghilangkan kegaduhan. Tapi soal tweetnya dia radikal itu saya wallahu alam. Tapi dari pertemuan itu saya minta, saya tidak akan ngisi lagi di Pelni. Sudah dijelaskan, di Indonesia kan tidak ada. Ya, MUI melakukan inventarisasi semua ustadz-ustadznya, kemudian diberikan pemahaman tentang NKRI, kemudian diberikan juga pengetahuan tambahan tentang agama yang menurut MUI itu memang harus disampaikan kepada publik. Menurut saya luar biasa, dan itu harus disupport, dan itu harus diketahui oleh publik, gitu. Itu loh MUI yang sebenarnya, gitu, ya. Dan kemudian tadi disampaikan juga bahwa ustadz-ustadz itu tidak dilarang untuk memberikan ceramah ke masyarakat. Karena namanya tergantung masyarakat yang akan membayar. Kan Ibu gitu. Irma, kami yakin namanya masyarakat juga sudah tahu semuanya. Ada Subhan Bawazir, ada Ustadz Firnanda yang masuk dalam list tersebut. Kecuali kayak Holil Nafis dari MUI. Tapi nama-nama yang lain tersebut, apakah juga disoroti oleh PT Pelni? Tidak. Dianggap ada masalah atau apa? Tidak. Maka kemudian karena tidak ada koordinasi antara penyelenggara dan direksi, tiba-tiba dipublish, maka kemudian direksi minta semuanya dibatalkan dulu. Semuanya dibatalkan dulu, baru kemudian disusun kembali. Itu yang saya tahu. Oke. Karena itu juga yang diperintahkan oleh Kementerian BUMN kepada Pelindo 1. Harus ada koordinasi yang efektif antara penyelenggara dengan direksi. Karena kami BUMN punya kerjasama, ya, punya komitmen terhadap NU dan Muhammadiyah, Pak Ustadz, untuk bisa mengisi seluruh ceramah-ceramah dan pengajian di BUMN. Tapi saya sebagai ketua MUI minta seluruh narasumber Pelni atas izin MUI, dan dilakukan gantinya yang 4 di delete itu minta nama-nama dari MUI, termasuk juga yang khutbah minta diverifikasi di MUI, karena MUI punya standar da'i. Sebenarnya narasi yang disampaikan ke publik itu kemungkinan keliru. Makanya saya bilang tadi, narasi itu penting. Ya, narasi yang konstruktif itu penting. Oke, ada Saya sepakat dengan Pak Ustadz kita, Ketua MUI kita, yang tadi memberikan pencerahan begitu dalam, ya, sehingga saya yakin informasi yang disampaikan Pak Kiai akan sampai ke publik dengan sangat baik. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa tidak ada, Pelni tidak pernah menyatakan bahwa ustadz-ustadz tersebut radikal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, BUMN tidak pernah juga, ya, melarang pengajian dan memberikan ceramah-ceramah di masjid-masjid. Itu juga tidak ada. Itu hoax dan bohong, itu fitnah. Nah, yang ketiga yang perlu digarisbawahi sekali lagi, BUMN di bawah Bapak Erick Thohir justru mengadakan kerjasama dengan MUI, dengan ANU dan Muhammadiyah untuk melakukan kajian-kajian keagamaan, pengajian dan lain sebagainya. Karena BUMN hari ini punya tagline akhlak itu. Dan Pak Erick memerintahkan kepada seluruh direksi BUMN untuk Indonesia tanah